Oke, kita pertama mau melihat proses cara pembuatan teh dari awal ya, dari mulai racikan sampai nanti kita proses pemasakannya sampai jadi minuman tehnya seperti apa. Oke, pertama-tama dalam pembuatan teh itu kita rebus airnya dulu ya, gitu. Ini rebusan airnya kita tunggu sampai airnya mendidih gitu. Ketika sudah mendidih, bentar ya, ini proses air kita masak sampai mendidih. Nah, ini adalah racikan teh kita. Ini racikan teh yang kita gunakan sebagai basic dari olahan minuman teh kita ya. Teh ini adalah teh-teh pilihan dari Nusantara yang sudah uji coba lah, kita udah coba sana sini. Inilah tercipta teh-teh yang memang dari berbagai macam di Nusantara, di daerah yang kita rasa masuk gitu loh untuk teh di kita ya gitu. Ini dia racikannya. Lalu bentar, maaf, ini tehnya racikannya ini. Oke, dari sini kan ini airnya sudah mendidih, jadi kita tinggal masukkan tehnya aja ke dalam air mendidih ini gitu. Ini airnya, kalau kita satu racikan itu airnya sebanyak 8 liter dengan tehnya satu racikan, hitungannya satu racikan dengan kita masukkan ke air dalam 8 liter ya. Kita aduk terus. Proses pemasakannya seperti ini, mendidih, kita masukkan tehnya, kita aduk terus selama kurang lebih 5-10 menit sampai tehnya ini nanti turun ke bawah gitu. Kita aduk terus. Terus ini masih ngapung ya di atas sampai nanti tehnya tuh turun. Terus kita proses pengadukannya. Oke, ini teh-teh yang kita buat ini kan benar-benar direbus secara alami ya, jadi benar-benar dari teh pilihan, jadi aromanya pun berbeda. Ini wangi daun tehnya tercium banget. Jadi memang sensasi teh kita tuh memang beda dari yang lain. Benar-benar semua kita buat dari bahan alami. Terus diaduk. Selama 5 menit ya? 5-10 menit. Pokoknya tehnya sampai agak turun ke bawah gitu. Ini kan masih pada ngapung ya. Terus kita aduk terus sampai tehnya nanti turun ke bawah. Itu baru kita matikan apinya. Terus ini agak lumayan sebenarnya panas ya. Jadi harus yang emang agak panjang untuk pengadukannya ini, gagangnya. Oke. Terus aja, lama-lama dia tehnya mekar, terus turun ke bawah, baru kita matikan. Sebentar lagi, ini udah separohnya. Ya, terus. Nggak boleh berhenti ya? Enggak. Sama proses kita masak gula pun ada caranya mas, sama gitu. Kita pokoknya semua masih serba manual ya, bener-bener nggak ada alat pembantu, jadi masih manual. Prosesnya pun aman insya Allah, sampai produk yang kita ciptakan pun aman karena semua alami prosesnya. Terus tehnya kan udah mulai mekar kan, tuh daun-daun tehnya, tinggal tunggu dia agak turun. Terus gula pun masaknya sama kayak gini juga mas, terus diaduk. Nah,
Ini sebenarnya sudah sebagian besar tuh nggak mengendap di bawah. Udah nggak terlalu banyak kayak tadi kan. Jadi sampai mengendap ya? Mengendap, tapi nggak 100% ya. Taruhlah sekitar 80% mengendap di bawah, itu udah bisa kita matikan apinya. Gitu. Sampai. Oke, sekitar 5 menit atau 10 menit. Oke, saya rasa cukup. Ini sudah sekitar 80% mengendap di bawah. Ini kita matikan apinya. Kita matikan. Nah, setelah proses ini tuh kita diamkan selama kurang lebih 2-4 jam. Tergantung kadang suhu ruang ya. Cuaca juga akan mendukung. Jadi sekitar 2 jam sebenarnya sudah bisa digunakan. Selain juga untuk proses pendinginannya, terus juga supaya teh ini tuh bener-bener jadi teh gitu loh. Sampai bener-bener keluar sari-sari tehnya gitu Mas. Jadi kurang lebih 2-4 jam lah gitu. Udah bisa digunakan. Jadi ini tunggu dingin baru kita bisa buat nanti untuk produksi varian minuman tehnya gitu. Oke, ini tadi teh yang sudah kita rebus dan kita diamkan selama kurang lebih 3 jam. Ini sudah siap digunakan, sudah dingin juga dan tehnya sudah meresap ya. Sudah siap untuk kita olah menjadi minuman teh. Kita saring ya. Ini menggunakan saringan manual. Ini saringannya juga berwarna coklat karena kita biasa gunakan untuk teh, jadi warnanya seperti ini. Benar-benar semua proses manual. Kita saring. Oke, siap. Oke, dah. Ya. Oke, setelah kita saring, ini sudah siap buat dibuat varian teh kita ya. Sebelumnya saya juga mau memperkenalkan kita itu ada total sebenarnya 7 varian, yang dimana 6 varian itu benar-benar terbuat dari racikan teh kita tadi gitu. Yang pertama ada teh original, lalu ada teh tarik, ada lemon tea, ada teh sereh, ada teh lemon sereh, sama satu lagi yang terbaru adalah teh gula aren. Yang dimana teh gula aren ini adalah varian kita yang lolos masuk untuk pasar modern, yaitu Alfamart, dan sebentar lagi mau proses juga untuk Indomaret gitu. Ini adalah penemuan varian terbaru kita. Lalu yang satu lagi sebenarnya ada pengembangan produk kita, varian kita, tapi sebenarnya basicnya bukan teh. Ini cuma pengembangan kita aja untuk menyesuaikan selera anak-anak sekarang gitu ya, milenial gitu. Kita basicnya dari soda sama tetap basic kita itu yang alami ya, buah lemon gitu. Bisa dilihat semua bahan yang kita buat di sini, yang kita pakai selain tadi racikan teh yang alami, itu lemonnya benar-benar kita dari sari lemon asli ya gitu, bukan buatan. Lalu gula yang kita pakai juga pure, semua air gulanya tuh nggak ada campuran, benar-benar gula asli. Ini gula yang dibuat yang digunakan untuk teh basic teh kita, baik original maupun yang lain. Nah, ini adalah gula aren. Gula aren yang kita gunakan untuk teh gula aren kita. Yang dimana gula aren ini sendiri pun ya sudah kita pilih gulanya, gula aren pilihan yang dimana sudah terbukti bahwa gula aren ini aman untuk penderita diabetes dan juga kualitasnya ekspor. Jadi insya Allah bahan-bahan kita gunakan semua high quality, termasuk juga untuk varian teh herbal kita kan ada teh sereh tadi ya. Teh sereh ini serehnya ini kita tanam sendiri, kita metik sendiri, pokoknya kita produksi sendiri. Tehnya benar-benar untuk sari tehnya kita tuh geprek, terus kita rebus. Air rebusannya itu yang kita jadikan sari untuk varian teh sereh dan lemon sereh gitu. Jadi semuanya alami ya. Sekarang saya mau lanjut untuk membuat variannya teh gula aren dulu ya gitu. Ini yang teh produk kita yang lolos untuk kurasi di Alfamart dan next akan masuk ke Indomaret juga prosesnya. Ini teh gula aren bisa dikatakan adalah teh gula aren pertama di Indonesia. Jadi hanya di ngeteh Nusantara terapis ada teh gula aren ya gitu. Baik, sekarang langsung saja kita mau buat. Kita juga buatnya ada takarannya ya, ada SOP-nya gitu. Jadi kita buat nggak semua takarannya dikira-kira gitu. Semua pakai SOP di sini.
Jadi ada standar ya, ada standar operasi prosedurnya di sini semua ada gitu. Oke, sekarang basicnya karena ini teh gula aren, yang pertama kita gunakan adalah ini gula aren yang sudah kita rebus ya. Ini pure gula aren sama air aja, nggak ada tambahan apapun. Oke, sekarang takarannya kita masukkan 2 sloki untuk gula arennya. 1 sloki ini takarannya kurang lebih 40 mili. Ini gula aren. Oke. Lalu kita tambahkan air. Air ini tetap ya, takaran saya tuh mainnya di sloki. Jadi SOP saya tuh di sloki inilah. Biar standarnya 3 sloki. Oke. Lalu selebihnya adalah tehnya. Kita buat tehnya sampai saya buat 300 ml. Jadi semuanya ada standarnya biar cita rasanya tetap sama, nggak berubah-ubah. Kita aduk ya. Oke, kita tuang. Nah, cukup. Ini untuk proses gula arennya sudah jadi ya. Ini yang varian gula aren kita buat. Sep. Itu gula aren. Lanjut kita mau buat yang sekarang variannya teh tarik. Nah, ini untuk botolnya kita beda. Kita tuh ada, kalau gula aren ini khusus karena kita mau masuk pasar modern, varian hanya gula aren aja, ini hanya gula aren aja, jadi nggak ada varian yang lainnya di sini. Sedangkan untuk selain gula aren, kita menggunakan botol yang seperti ini. Sebenarnya sama secara tampak depan, tapi di sini ada banyak varian. Nanti yang membedakan adalah kita checklist. Sekarang kan kita mau membuat teh tarik ya. Jadi ini kita checklist dulu tariknya. Tariknya kita checklist. Oke. Sekarang teh tarik. Teh tarik itu ada campuran antara racikan teh kita dengan susu full cream dan susu kental manis yang kita buat. Oke, sekarang takarannya adalah, nah, gulanya gula biasa ya, gula pasir biasa. Untuk varian-varian kita sih selain gula aren, basicnya tuh semua gula pasir biasa ya. Tapi kalau orang ada penyakit basic, background penyakit diabetes, untuk cari amannya mau diganti gula aren bisa ya untuk penggunaan gulanya di kita. Gitu. Ini standarnya kita pakai gula biasa. Kita masukkan 1 sloki gula biasa ini. Gula rebusan air gulanya. Terus susu kental manis 1 sloki juga. Cukup segini. Lalu susu full cream kita masukkan 1 sloki juga. Masing-masing 1 sloki. Karena kita udah coba-coba formulanya, ternyata ini yang menurut kami pas gitu. Ini 1 sloki, gula udah, susu kental manis udah, full cream udah. Kita aduk. Tinggal sisanya adalah tehnya. Oke, sekarang tehnya. Sama semuanya 300 ml. Sampai 300 ml. Yes, betul. 300 ml. Jadi ini untuk teh tarik. Oke, ini teh tarik ya variannya. Sekarang selain itu kita mau meracik teh herbal ya.
Yang dimana kita punya teh serai di sini. Kita sekarang pakai teh serai. Bentar. Serai kita. Nah, kalau teh serai kita itu menggunakan rebusan batang serai. Ini yang sudah direbus ya, batang serainya ini benar-benar serai asli yang udah kita rebus, kita saring. Ini jadinya rebusannya seperti ini. Kita mainkan, tetap saya mainnya sloki. Saya masukkan 3 sloki rebusan serai. Oke. Lalu untuk gulanya sendiri pun kita kasih batang serai. Nih kalau ngelihat ini ada batang serainya di dalamnya. Biar rasa serainya tuh dominan ya di sini. Benar-benar kita serai asli. Gulanya cukup 1,5, jangan terlalu manis. 1,5 gulanya. Udah. Lalu sisanya baru teh. Biasa 300 ml. Kita aduk. Ini aroma serainya tercium banget ya di sini karena memang asli rebusan batang serainya. Ini variannya teh serai, kita contohin sini biar customer tahu perbedaannya. Kita saring. Kita masukkan ke sini. Cukup. Oke. Yang serai. Ini yang serai. Itu ya, ini yang serai. Oh ya, serai, pemilihan serainya pun bukan serai yang biasa ya. Kita pakai yang serai merah. Jadi biar aroma serainya tuh lebih berasa gitu dan dia lebih ngena gitu ya serainya. Ketimbang yang serai buat biasa itu kan serai buat masak ya, lebih ke masak. Kalau yang untuk minum cocoknya untuk yang ini serai merah, pilihan ya. Udah pilihan serainya serai merah, bukan serai yang biasa buat digunakan buat, karena nanti akan mengandung terapis ya. Makanya kenapa kita juga terapis ya, karena untuk bisa menerapi fungsinya ya dari konsumen kita yang udah pernah minum teh serai kita, itu ketika mereka masuk angin atau pegal-pegal, itu mereka merasa enakan ketika mereka minum teh serai kita mas gitu. Oke, lalu selanjutnya kita tuh mau buat yang tadi saya bilang pengembangan ya, selain di luar teh ya, itu ada basicnya kita soda sama jeruk lemon gitu. Ini di luar serai ya, basicnya ya. Ini cuma pengembangan kita aja, inovasi kita. Ini adalah namanya magic drink mas. Variannya namanya kita berikan magic drink. Ini magic drink. Kenapa disebut magic drink? Karena warnanya yang unik, jadi kayak magic gitu ya. Sebentar ya, ini kita pakai basicnya, bentar. Ya, pengembangan aja biar orang kalau yang bosan teh bisa beralih ke soda ini. Ini kita pakai sirup, lalu ada es batunya ya. Es batu kita terbuat dari salah satu tumbuhan yang memang aman ya dikonsumsi, untuk diminum pun aman. Jadi jangan khawatir gitu, semua produk di sini tuh bahan-bahannya aman. Nah, ini yang kita bilang jadi kelihatan magic ya, karena es batunya warnanya biru. Ini bukan pewarna ya, jadi benar-benar dari tumbuhan alami kita gunakan untuk es batu kita. Ini yang membuat terlihat magic, perpaduan warnanya pun magic. Oke. Selain ini es batunya kita tambahkan irisan lemon. Yang saya bilang tadi, perpaduan antara soda dan lemon.
Bentar ya, kita irisan lemonnya kita celuburkan sini. Set. Nah, oke, sorry. Ini sodanya, tinggal sodanya kita tuang. Berarti ada berapa menu nih, Bu? Ada 7, baru 7 Mas, ya gitu. Memang kalau dibandingkan sama yang lain, kami belum terlalu banyak varian ya. Karena kenapa alasan kami, sebenarnya bisa aja kita keluarkan varian dalam waktu yang bersamaan atau sekaligus banyak ya. Cuma di sini setiap kali kami mengeluarkan varian yang baru tuh kita bener-bener melalui trial yang berkali-kali ya. Karena kita merasa bahwa gimana caranya semua bahan-bahan yang kita gunakan itu satu alami dan aman digunakan, yang kedua menyatu di teh kita. Jadi kita sifatnya nggak mau memaksa, ketika memang rasanya nggak sesuai atau nggak masuk kita nggak akan memaksakan gitu. Karena semua gimana cara mengkombinasikan bahan-bahan alami yang ada sekitar dengan teh kita tuh biar masuk gitu loh Mas, gitu gini. Oke. Ini berubah jadi biru airnya, Bu? Biru gitu ya tuh. Makanya kenapa kita sebut magic di sini. Warnanya pun cantik gitu. Selanjutnya dari pengembangan herbal itu kita juga mau supaya rasanya lebih segar ya gitu. Dari serai tadi itu kita padukan dengan lemon. Jadi produk kita ada salah satunya yaitu variannya lemon serai atau kita sebutnya dengan laser gitu. Jadi selain sensasi herbalnya dapet, sensasi segarnya pun dapat gitu. Jadi kita sekarang mau buat teh lemon serai untuk botol yang ukuran 1 liter. Ini lemon serai. Jangan lupa kita lemon serainya. Oke. Kita buat ya. Sekarang pertama kita tuang gulanya dulu. Ini gulanya tetap sama kayak tadi, gula serai. Kalau untuk 1 liter gulanya berarti kurang lebih 8 sloki. Oh, 1 liter 8. Enggak, no, 6 maksudnya 6 sloki. 2 3 6. Oke, gulanya sudah. Sekarang cairan lemonnya, cairan serainya kita pakai kurang lebih itu 12. Ini 12 ya? 9 10 12 Oke, 12 sudah. Lemonnya sudah cukup. Sekarang kita lemonnya ya sekarang ya. Tadi serainya sudah, sekarang lemonnya. Cukup 2 sloki aja biar nggak terlalu asem tapi tetap dapat segarnya gitu. Jadi bagi penyuka lemon atau yang tidak penyuka lemon, dengan racikan ini masih masuk gitu. Sudah, sekarang kita taruh tehnya. Tehnya kurang lebih 1200 nih. Bentar. Kita gunakan ini, nanti agak kurang sedikit nih isinya, kita tambahin tehnya. Kita kurang sedikit.
cukup. Udah selesai. Sekarang kita segel gitu, selesai. Ya. Oke, jadi di kita itu ada 3 kemasan ya. Yang pertama ada kemasan markupnya. Ini ukuran gelasnya 16 oz. 16 oz, lalu botol kecil yang kemasan 250 mililiter, lalu yang 1 liter gitu. Kita jadi ada 3 kemasan di Ngeteh Nusantara Terapis gitu. Jadi ada gelas 16 oz, botol 250 mili sama 1 liter. Untuk harga 250 mililiter yang botol ini sama yang di markup sama. Kita nggak bedain gitu. Kenapa? Karena meskipun bedanya cuma di ini ya, di isinya. Kalau ini sih kurang lebih 450. Kenapa di harganya ini 250 sama dengan yang ini? Karena kalau yang kecil ini kan walaupun lebih isinya lebih dikit ya. Cuma kan kita main di packaging kita gitu. Ada labelnya lebih mahal sama botolnya gitu. Jadi lebih aman. Jadi rata-rata sih orang kalau yang menggunakan markup ini kalau untuk pembelian di tempat spontan nih pakai markup ini. Kalau yang pengiriman jauh pakai botol ini 250 mili sama 1 liter tergantung mereka mau order yang mana gitu. Ya. Tadi kita sudah lihat proses awal pembuatan teh racikannya, terus sama proses pembuatan minumannya sampai masuk ke kemasan kita bagaimana ini jadinya gitu. Bagi teman-teman yang mau order kita bisa lewat IG kita, bisa untuk DM ke IG kita yaitu di Ngeteh Nusantara _terapis atau bisa WA ke saya langsung di nomor 085882207976 gitu. Bisa juga datang langsung ke rumah produksi kami di sini di Perumahan Lembagria Indah, Jalan Raya Pertanian, Blok A1 nomor 2 Bojonggede, Bogor, Citayam. Kita di Citayam tepatnya ya. Kita juga udah ada Google Map juga, tinggal klik aja searching di Google Map di Ngeteh Nusantara Terapis, itu udah langsung ketemu titiknya. Kita udah ada Google Map kita juga gitu. Jadi sangat mudah untuk kalian mencari tahu apapun tentang produk-produk atau kegiatan-kegiatan, prosesnya, testimoni kami di IG kami, tanya langsung ke WA atau datang langsung ke sini gitu.